Halo guys, kembali lagi di channel AG Film. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film animasi berjudul Puss in Boots. Film ini rilis pada tahun 2011 oleh DreamWorks Studio dan disutradarai oleh Chris Miller. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kucing oranye bernama Puss yang menjadi buronan warga karena suka mencuri. Bahkan tidak ada satupun orang yang mampu menghentikannya, karena Puss ahli berpedang sekaligus lihai dalam melarikan diri. Di suatu malam festival, Puss pergi ke suatu bar. Namun, Puss diledeki nih sama pengunjung di sana. Tujuan Puss ke bar adalah mencari target pencurian selanjutnya. Puss pun mendapat info tentang kacang ajaib, yang mana merupakan kacang legenda yang dapat tumbuh merambat hingga ke istana raksasa. Di mana di dalam istana tersebut terdapat angsa yang bertelur emas. Kacang ajaib tersebut kini dimiliki oleh pasangan penjahat Jack dan Jill. Puss yang mengetahuinya pun diam-diam menyelinap ke kamar hotel yang ditepati oleh Jack dan Jill. Namun, ketika Puss ingin masuk, ada kucing lain yang juga mengincar kacang ajaib tersebut. Mereka pun jadi rebutan nih untuk mengambil kacangnya, hingga mereka ketahuan oleh Jack dan Jill, yang kemudian menembakinya. Puss yang tidak terima mengejar si kucing bertopeng tersebut. Pengejaran Puss berhenti di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kucing. Kucing bertopeng yang sudah ada di sana pun mengajak Puss untuk melakukan battle dance. Pertarungan pun berakhir dengan perkelahian, di mana si kucing bertopeng menendang susu dan mengenai sepatu boots kesayangan Puss. Puss yang geram memukulnya dengan gitar hingga terungkap nih di balik topengnya ada kucing wanita bernama Kitty. Ketika Puss mengejar Kitty, Puss mengendus sosok lain yang tidak asing, yang ternyata teman lamanya si telur bernama Humpty Alexander Dumpty, yang dulu pernah mengkhianatinya. Ternyata Kitty bekerja untuk Humpty. Humpty mengajak Puss untuk mencuri kacang ajaib dari Jack dan Jill. Dengan adanya Kitty dan Puss, Humpty yakin bisa mencuri kacang tersebut. Ditambah, Humpty memiliki peta letak di mana kacang ajaib ditanam. Namun, Puss menolaknya karena sudah terlanjur kecewa kepada Humpty. Puss pun keluar dari tempat itu, dan saat di luar, Puss bertemu Kitty yang merayunya untuk bergabung. Puss yang masih tetap tidak mau pun menceritakan masa lalunya bersama Humpty. Awal mulanya, Puss kecil yang terbawa angin sampai ke panti asuhan milik Imelda di kota San Ricardo. Imelda pun memperkenalkan Puss ke anak panti asuhan lainnya. Di sanalah Puss bertemu Humpty. Apesnya mereka dibully anak lain. Namun Puss yang tidak tinggal diam pun melawan mereka. Semenjak saat itu, Puss menjadi penasaran apa yang dilakukan Humpty selama ini. Yang ternyata, Humpty mencari sebuah kacang ajaib. Humpty bermimpi jika dia mendapatkan kacang tersebut, dia ingin tinggal di istana raksasa. Puss yang tertarik pun melihat Humpty dengan mata lucunya yang kemudian Humpty memperbolehkan Puss untuk bergabung di Bean Club. Malamnya mereka melakukan perjanjian sumpah saudara. Dan mulailah Humpty dan Puss menjalankan misi mencari kacang ajaib. Puss bertugas mencuri kacang dan Humpty menelitinya. Waktu pun terus berlalu, namun mereka belum menemukan kacang ajaib. Hingga mereka tertangkap komandan saat sedang melaksanakan aksi mencurinya.
Hamti yang kesal pun melempar batu dan tidak sengaja melepaskan sebuah banteng yang berlari ke arah seorang nenek-nenek. Tanpa pikir panjang, Pus langsung lompat dan mengubah arah banteng tersebut. Perbuatan Pus tersebut mendapat pujian dari para warga San Ricardo dan menjadikan Pus pahlawan. Pus pun mendapatkan sebuah sepatu boot dari Imelda sebagai lambang kehormatan dan keadilan. Berbeda dengan Pus yang sudah tidak pernah mencuri, Hamti masih saja melakukan kejahatan sehingga membuatnya dipenjara. Namun Pus dapat membebaskan Hamti dari penjara. Pus pun diajak mencuri lagi oleh Hamti, namun Pus sudah tidak ingin mencuri lagi. Hingga suatu malam Pus dijebak oleh Hamti untuk membantunya. Ternyata Hamti mencuri uang dari Bank San Ricardo, yang dimana membuat Pus marah. Para penjaga pun mengejar mereka. Hingga sampai di tengah jalan, mereka melihat Imelda, di mana malah membuat gerobak yang mereka naiki terguling dan terjatuh dari jembatan. Hamti yang tidak bisa berdiri pun ditangkap oleh para penjaga. Save yourself. Sedangkan Pus memilih melompat dari jembatan meninggalkan Hamti. Setelah kejadian tersebut, Pus menjalani hidupnya dengan kesedihan dan kekecewaan. Setelah bercerita, Hamti datang dan bilang jika dia ingin meminta maaf dan memperbaiki masa lalu mereka. Keesokan harinya, mereka berencana membegal kereta kuda milik Jack dan Jill. Di awal, Kitty melompat ke keretanya, lalu disusul oleh Pus. Kitty pun masuk ke dalam kereta dengan ditahan Pus. Kitty mencoba membuka gembok dengan pisaunya. Pus yang melihatnya menyuruh Kitty menggunakan kukunya. Sayangnya Kitty tidak mempunyai kuku, yang dimana Pus pun turun untuk membukanya. Dan Kitty mengambil kacangnya dari tangan Jack. Nah, apesnya nih, Pus menginjak salah satu anak babi yang membuat mereka ketahuan oleh Jack dan Jill. Kitty dan Pus pun melawan mereka dengan epic. Hingga akhirnya mereka dapat kabur dengan kereta kuda buatan Hamti yang dapat terbang dan mendapatkan kacang ajaibnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat kacangnya akan ditanam, dengan tanda melihat bentuk awan yang aneh. Tak lama kemudian mereka sampai ke tempatnya. Terlihat awan aneh dan Hamti pun menyuruh Pus untuk menanamnya. Sesuatu yang hebat pun terjadi. Setelah kejadian tersebut, pohon itu tumbuh menjulang tinggi ke langit. Saat pohon itu berhenti tumbuh, mereka pun bermain-main di atas lautan awan. Kitty menyuruh mereka melihat istana raksasa di atas mereka. Hamti pun mengganti pakaiannya untuk berkamuflase. Kemudian mereka menuju ke istana. Di dalam istana tersebut terdapat pohon besar di mana angsa itu berada. Sedangkan raksasa penghuni istana telah tewas. Namun masih ada penjaga lain yang disebut Sang Teror, yang mana jika menatap matanya akan menjadi batu. Ketika mereka ingin menyeberang, terdengar suara monster. Mereka pun menyeberang menggunakan tali yang diikatkan di tutup bir.
Ketika berhasil menyeberang, mereka bersembunyi di sebuah batang kayu lalu melihat mata besar. Setelah monster itu pergi, mereka masuk ke hutan dan disambut telur emas yang banyak jumlahnya. Ketika mereka berpikir bagaimana membawa telurnya, ada seekor anak angsa yang mengeluarkan telur emas. Mereka pun memilih untuk membawa anak angsa itu bersamaan dengan monster yang mengejar mereka. Saat ingin menyeberang, mereka terjatuh ke bawah dan Kitty hampir tenggelam. Untung saja berhasil diselamatkan oleh Puss. Dan mereka pun terseret arus hingga ke pusaran air, sehingga berhasil lolos dari kejaran monster. Ternyata pusaran air tersebut mengarah keluar istana. Mereka pun terjun bebas dari atas istana. Beruntung mereka bisa selamat dengan menggunakan daun dari pohon untuk dijadikan parasut. Sementara itu, Jack dan Jill menemukan teropong milik Humpty. Lalu sebuah pohon besar jatuh dari langit. Mereka pun mengikuti pohon tersebut. Di tempat lain, Puss, Kitty, dan Humpty merayakan keberhasilannya membawa angsa emas dengan berdansa ditemani api unggun. Di saat berdansa, Kitty memberitahu Puss untuk segera pergi tanpa alasan yang jelas. Humpty mengalihkan Puss dengan mengajaknya tidur untuk hari esok. Ketika ingin tidur, datanglah Jack dan Jill yang memukul Puss hingga pingsan. Pagi harinya, Puss berada di tengah gurun dan dikelilingi oleh burung gagak. Saat terbangun, Puss melihat jejak Jack dan Jill, ditambah Humpty dan Kitty yang hilang. Puss pun bergegas mengejar jejak Jack dan Jill dengan kuda. Dan sampailah Puss di kota San Ricardo. Puss masuk ke sana dengan diam-diam. Tak lama kemudian terdengar suara Humpty. Namun ketika Puss menghampirinya, ternyata Humpty sedang tertawa bahagia dengan Jack dan Jill. Ternyata selama ini mereka bekerja sama untuk menjebak Puss ke San Ricardo yang sudah lama direncanakan oleh Humpty saat berada di penjara. Dan ternyata Humpty ada di setiap momen yang dilewati oleh Puss. Humpty merencanakan ini dengan dalih balas dendam karena Puss meninggalkannya saat di jembatan. Puss yang terkepung oleh komandan dan penjaga lainnya pun tidak bisa melawan, karena ada Imelda yang menghampirinya dan meminta Puss untuk menyerahkan diri. Puss yang tidak ingin membuat Imelda kecewa pun menyerahkan dirinya. Humpty pun memperlihatkan angsa emas kepada seluruh warga kota, yang ternyata Kitty juga hadir dalam rencana Humpty. Puss pun dimasukkan ke dalam penjara, di mana dia bertemu seorang kakek-kakek yang dulunya satu sel dengan Humpty dan pemilik asli dari biji ajaib. Kakek itu memberitahu Puss jika bahaya besar akan mengancam San Ricardo karena sang teror yang merupakan induk dari angsa emas akan mencari anaknya. Mengetahui San Ricardo dalam bahaya, Puss mengelabui penjaga dengan tatapan lucunya. Ternyata Kitty turut membantu Puss pergi dari penjara. Dan menemui Humpty yang akan pergi meninggalkan San Ricardo. Humpty sebenarnya sudah tahu nih kalau sang induk bakal mencari anaknya dan menghancurkan kota. Ia merasa tidak pantas berada di San Ricardo. Namun Puss meyakinkan Humpty bahwa masih ada sisi baik di dirinya. Tak lama kemudian sang induk pun datang ke kota untuk mencari anaknya. Puss dan Humpty pun menjalankan rencananya, yaitu Humpty membawa anaknya dan Puss memancing sang induk mengikutinya.
you to your baby. No! Not that way! Was I trying? Sorry, Egg. Can't explain? To jail if it's the last thing I do! Mereka berhasil memancing sang induk ke jembatan, yang dimana membuat jembatan itu runtuh. Humpty dan anak angsa hampir jatuh, namun Puss dapat memegang talinya dan menyelamatkan anak angsa. Sayangnya, Humpty harus jatuh ke jurang. Di akhir film, Puss dianggap pahlawan lagi nih oleh warga San Ricardo. They say he has 10 lives. He saved us. Lalu menemui Imelda dan berpamitan karena dia masih dikejar oleh komandan dan prajuritnya. Puss pun pergi bersama Kitty. Dan berakhirlah film Puss in Boots ini guys. Jangan lupa buat subscribe channel ini, like jika suka video ini, dan komen untuk request alur cerita film lainnya.